Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga termotivasi dan terhibur. Oke teman-teman, gimana untuk cuaca di daerah teman-teman? Apakah sama seperti aku? Kadang beberapa belakangan ini terus mendatangkan hujan di malam harinya, di sore harinya, dan terkadang pagi-pagi itu udah datang juga hujannya teman-teman. Jadi tetap untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu penting bagi kita selalu menjalankan aktivitas. Karena kalau kita sehat pasti kita semangat, kalau kita kurang sehat pasti kita untuk tidak melakukan aktivitas itu jadi mager ya teman-teman. Dan untuk yang lagi sakit, semoga diberi kesehatan. Jangan lupa untuk tetap memberikan waktu dalam beristirahat. Kelihatan ya teman-teman, ini pagi-pagi udah turun hujan. Sebenarnya ini pagi-pagi ini merepotkan ya, karena dimana pada mengantar anak sekolah yang lagi pergi berangkat kerja. Nah ini ditunda gitu. Semoga selalu berhati-hati dalam perjalanan bagi teman-teman yang lagi menuju perjalanan membawa kendaraan atau apapun itu. Dan ini juga karena ketepatan Abang Rizkynya itu sekolahnya belakang rumah ya teman-teman, jadi dekat, menggunakan payung sudah sampai. Jadi untuk teman-teman yang lagi beraktivitas pada pagi-pagi didatangkan turun hujan, semoga selalu berhati-hati dan semoga selamat sampai tujuan. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang cara berhemat berpenghasilan kecil yang sedang lagi mengalami kenaikan kebutuhan pokok, di mana harga-harga yang lagi pada naik seperti minyak, gula, dan yang lainnya. Jadi seperti kita sebagai berumah tangga untuk mengatur keuangan itu supaya tujuan finansial itu menjadi sehat. Apalagi gagal dalam mengatur keuangan berantakan. Tadinya kita berpikir untuk memiliki tabungan dan uang banyak, tiba-tiba jadi miliki utang banyak. Atau mungkin kita tadi berpikir untuk memiliki perencanaan pensiunan dini supaya lebih cepat untuk menikmati hidup. Malah bekerja sampai tua. Nah itu jadi bikin repot anak ya teman-teman, dimana kita dibiayai di masa tua nanti untuk orang tua dan memiliki anak, membiayai anak juga. Nah semoga kita bisa untuk melakukan perencanaan keuangan yang sehat dan semoga kita terhindar hal-hal yang tersebut. Untuk hal tersebut yang harus kita lakukan yaitu ada beberapa kebiasaan dalam finansial yang harus kita hindari supaya masa depan cerah mumpung kita masih muda dan mempunyai kesempatan. Kesalahan yang pertama yaitu membuat keputusan membeli berdasarkan emosi. Nah teman-teman, kita sebagai perempuan suka nih hobinya berbelanja. Niatnya pergi ke belanja suatu mall itu tidak membeli apa-apa atau tidak membawa apa-apa, tapi pulangnya itu malah penuh dengan tentengan. Karena mata ini tertuju kepada yang gemes, yang barang-barang terbaru. Nah membuat kita ingin membelinya. Pas saat itu kita memiliki uang, jadi udah tiba di rumah ternyata barang tersebut udah gak lucu lagi dan akhirnya memenuhi ruangan. Dan mungkin ada beberapa orang menjadi membuat itu berantakan pada pasangan suami istri ya teman-teman, marah-marah karena kita membeli barang tersebut dengan penuh keputusan, keegoisan, kepuasan sementara. Jadi sebaiknya kita harus menghindari hal tersebut. Solusinya yaitu think before you buy, memiliki kesadaran penuh, bukan asal-asal beli berdasarkan emosi. Jadi kita memiliki kepikiran apakah barang-barang tersebut penting atau tidak dibutuhkan. Nah teman-teman, ini aktivitasku masih menyiapkan sarapan pagi untuk Abang Rizkynya. Jadi kebiasaanku kalau sebelum pergi ke sekolah itu harus sarapan dari rumah supaya lebih fokus pada saat belajar. Dan ini hujannya belum berhenti juga ya teman-teman, jadi aku menggunakan payung aja untuk mengantarkan ke sekolah. Berikutnya kesalahan finansial yang kedua yaitu menggunakan metode pay later, yang artinya barang dibawa pulang, bayar nanti dulu.
Nah, ini membuat reward tanpa mengorbankan sesuatu dan tanpa mengeluarkan uang. Karena metode paylater ini udah hampir semua platform-platform pembayaran menggunakannya, seakan-akan mempermudah hidup kita, tapi kenyataannya hidup kita menjadi sulit karena kita lengah menggunakan metode ini. Pada akhirnya kita keteteran pada saat pembayaran karena banyak banget waktu jatuh temponya. Sebaiknya kita memiliki kesadaran penuh, dan untuk solusi hal seperti ini kita harus mengerti kalau bisa dibayar sekarang, jangan bayar nanti dulu. Atau mungkin kalau kita tidak memiliki uang cukup, jangan harus membelinya. Berikutnya yang ketiga yaitu FOMO, singkatan dari Fear or Missing Out, yang artinya adalah perasaan takut ketinggalan. Zaman sekarang ini penyakit seperti itu, apa-apa yang harus kita ikuti, aktivitas-aktivitas terbaru, terviral. Contoh nih, ada teman-teman yang pada semua membeli HP terbaru, padahal kita punya HP yang lama, yang memorinya cukup, yang masih bisa pergunakan, dan itu tidak perlu deh untuk membelinya yang baru. Atau contoh lain seperti alat musik, sebenarnya kita udah punya, tetapi melihat yang lebih bagus lagi, nah membuat kita ingin membelinya. Jadi berakhir dengan utang kan salah satunya. Nah, ngapain kita harus membeli barang yang membuat kita menjadi utang? Nah, kita pakai aja dulu yang kita punya. Sekarang ini sebaiknya kita menggunakan metode JOMO, yaitu Join of Missing Out. Nah, itu yang artinya kalau orang-orang ada ngeledekin kita ketinggalan zaman nih dengan tidak membeli baju baru atau HP baru, kita bawa happy aja, santai aja untuk menghadapi orang-orang tersebut. Atau mungkin bisa kita menggantikan orang tersebut dengan mencari teman yang membuat kita lebih ke positif dalam keuangan, karena orang-orang tersebut, orang seperti itu membuat kita boncos dengan hal-hal yang tidak penting. Nah, teman-teman, aktivitasku masih berlanjut dan aku udah selesai tadi skip untuk mengantarkan Abang Rizkinya, dan sekarang udah sampai di rumah untuk tiba saatnya memasak untuk hidangan di rumah. Dan aku masak ikan hasil jala ya. Jadi ada ikan jurung atau ikan kaporas namanya. Sebelumnya tadi udah aku cuci bersih, aku berikan bumbu supaya lebih gurih untuk ikannya. Tidak lupa aku tambahkan untuk gilingan bawang putih. Kemudian ini ada ketumbar, kemiri, bawang merah. Jadi aku satu padukan dan dihaluskan menggunakan blender karena aku mau menggulai ayam kan untuk kedua orang anakku. Dan masih lanjut membahas tentang kesalahan finansial, yaitu YOLO, singkatan dari You Only Live Once, yang artinya hanya hidup sekali. Prinsip ini mendorong seseorang untuk menikmati hidup sepenuhnya dan mengambil kesempatan tanpa terlalu banyak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Nah, contoh seperti kita hanya manusia biasa, ada beberapa ajakan teman, ya udah ayo kita pergi jalan-jalan, healing-healing, atau kita makan-makan ke tempat yang mahal gitu ya. Ternyata keuangan kita itu tidak memadai, tidak cukup, dan teman tersebut menyarankan udah pakai aja apa yang ada di rumah, dan kita gunakanlah uang tersebut dengan hal-hal yang ajakan teman tadi. Ternyata udah kita lakukan ajakan teman tersebut, pulang di rumah uang yang kita pakai tadinya untuk hal yang penting, dan kita menjadi terasa pusing dan stres. Sebaiknya kita menghindari hal tersebut. YOLO itu memang you only live once, hanya hidup sekali. Tetapi sebaiknya kita mempertimbangkan, menghitungkan apa yang kita keluarkan pada ajakan teman-teman tersebut. Bukan berarti kita tidak harus melakukannya, boleh sesekali aja, dan kita memikirkan dan memperhitungkannya kembali. Selanjutnya kesalahan finansial yang kelima yaitu tidak membayar tagihan tepat waktu. Mungkin ada beberapa orang yang lagi sedang meminjam uang ke bank atau lagi melakukan kredit sepeda motor.
Nah, tidak membayar tepat waktu adalah salah satu kesalahan yang bisa sangat sulit untuk kita melakukan periode pengulangan pada saat meminjam. Sebaiknya kita menghindari keterlambatan tersebut dengan kita memeriksa tanggal jatuh tempo setiap tagihan, mencatat tanggal jatuh temponya di kalender ataupun di agenda penulisan, mengatur pengingat untuk kreditor tertentu, atau mungkin kita memiliki kebutuhan mendesak. Nah, solusinya itu kita memilih untuk meminjam ke bank, dan itu benar-benar yang mendesak kita lakukan. Ternyata sebelumnya kita udah melakukan peminjaman dengan history pencatatan keuangan itu tidak baik dan ada keterlambatan dalam membayar tagihan. Dan itu menjadi membuat kita tidak bisa untuk meminjam uang tersebut. Atau mungkin ada orang yang mau mendaftar pekerjaan ke suatu perusahaan. Perusahaan tersebut mengecek histeri pembayaran, ternyata ada keterlambatan. Jadi nggak diterima deh dalam perusahaan tersebut untuk kita bekerja. Sebaiknya kita dalam tagihan pembayaran membayarnya dengan tepat waktu supaya kita history pembayarannya itu menjadi aman. Oke teman-teman, ini untuk masakan aku hari ini lumayan sederhana. Ada ikan goreng, sambal luar hijau, dan ada gulai ayam. Alhamdulillah untuk menu sederhanaku di keluarga udah selesai ku kerjakan untuk hari ini. Dan ini aku lanjut teman-teman, ada adik Jianya lagi mau menabung di celengan, dan memang niatnya karena ada beberapa uang seperti 1.000-an, 2.000-an, dan itu aku pelajarkan sedini mungkin untuk kebaikan dirinya sendiri ya di masa depan. Kesalahan finansial berikutnya yang dilakukan yaitu tabung kalau ada sisa. Nah, begitu ada pemasukan, begitu gajian, beli ini, beli itu, semua udah kita rencanakan. Dan begitu ada sisanya baru kita tabung. Dan itu termasuk kesalahan finansial. Sebaiknya kalau menabung itu kita menyisihkan bukan menyisahkan. Dan setelah kita udah melakukan tabungan, udah menetapkan nominal yang udah kita tabung, dan harus kita tentukan juga tidak bisa untuk membuka atau menggunakan uang yang udah kita tabung tersebut, karena bisa jadi kalau kita menyentuhkan uang yang kita tabung jadi tidak terjaga dengan baik. Berikutnya kesalahan finansial yang terakhir yaitu tidak mau belajar investasi. Belajar investasi ini mungkin ada beberapa orang yang mau melakukannya, ada beberapa orang yang tidak mau sama sekali melakukannya. Sebenarnya kalau kita mau belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, kenapa tidak? Apalagi soal keuangan. Dulunya aku sebelum menikah dan itu pasti benar-benar bekerja, dan aku hanya seseorang yang tamat SMA aja dan bekerja ke luar negeri, pernah beberapa tahun ke Malaysia. Dan itu benar-benar ya teman-teman, untuk keuangannya itu gajiannya itu besar yang kudapatkan. Aku tidak ada sama sekali untuk belajar investasi, tidak ada pernah belajar seperti itu, dan itu adalah kesalahan penyesalan yang pernah bisa kulakukan. Tapi entah kenapa pada saat sudah menikah aku memulai untuk mau belajar investasi. Seperti yang kupilih ada beberapa investasi ya, seperti investasi reksadana, investasi properti, saham, emas. Jadi kalau saat ini sebagai berumah tangga aku hanya bisa memilih investasi emas. Ternyata investasi itu sangat penting yang ku tahu untuk saat ini, karena investasi dapat memberikan banyak manfaat. Salah satunya yaitu menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi. Karena berbeda halnya dengan menabung ya teman-teman. Uang yang kita simpan kemungkinan tidak akan berkembang dan malah bisa mengalami penurunan nilai akibat inflasi.
Dan tidak lupa untuk teman-teman yang melakukan investasi, menemukan orang-orang yang terpercaya, sumber informasinya yang terpercaya juga. Dan jangan sampai salah dalam melakukan investasi agar tidak keliru untuk tujuan investasi yang baik dan benar. Oke teman-teman, aktivitasku udah di ujung video. Ini lagi beres-beres untuk di dapur. Udah selesai masak, selesai menyediakan hidangan di keluarga. Tidak lupa nih untuk membersihkan meja, dapur, kompor. Karena percikan minyak itu memang harus dibersihkan. Dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir dengan motivasi yang ku berikan bisa diterapkan dalam kehidupan, apalagi yang berpenghasilan pas-pas dengan kebutuhan pokok yang sedang naik dan tidak melakukan kesalahan finansial yang udah ku sebutkan satu persatu. Dan semoga kita bisa memulai hidupnya dari sekarang dengan memulai menabung, melakukan investasi, dan membeli barang yang benar-benar untuk diperlukan atau tidak diperlukan. Dan aku sekarang masih tetap untuk membersihkan meja dapur kompor. Ini kompornya kalau selesai masak aku rutinitas ya teman-teman. Tidak aku biarkan, tidak menunda untuk pekerjaan ini. Setelah masak aku usahakan untuk membersihkannya supaya tidak mengundang semut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.